Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, saya Manggala Vira Valentino bersama kelompok saya merupakan mahasiswa dari Universitas Multidata Palembang yang saat ini sedang melakukan proyek pendidikan kewarganegaraan yang mengangkat tema pengabdian masyarakat berupa sosialisasi dan pemahaman masyarakat mengenai pajak bumi dan bangunan yang ada dalam ruang lingkup Kota Palembang. Nah, lewat video ini kami akan melakukan wawancara kepada beberapa masyarakat sekitar untuk melihat apakah mereka sudah mengetahui tentang pajak bumi dan bangunan, manfaatnya serta tujuannya pada lingkungan sekitar. Oke, langsung saja kita ke videonya. Bersama dengan Ibu siapa namanya? Ibu Febrianti dari RT 28 di Kelurahan 9 Ilir. Kami di sini ingin menanyakan beberapa pertanyaan mengenai pajak bumi dan bangunan. Pertanyaan pertama, apakah Ibu mengetahui apa itu pajak bumi dan bangunan? Ya, tahu. Jika Ibu tahu pajak bumi dan bangunan itu apa sih? Ya, yang tempat kita tinggal itu kan tanah yang kita duduki itu kan dibayar. Pajak itu kan juga bukan pajak bumi dan bangunan, ada pajak restoran, itu kan juga ada pajak motor, gitu kan. Untuk pertanyaan yang kedua, mungkin boleh baca oleh saudara Wira. Menurut Ibu, PBB itu apa? Merupakan pajak apa sih? Dan dari PBB itu sendiri akan ditujukan ke siapa? Kalau pajak itu yang tempat kita tinggal ini kan pajak bumi dan bangunan. Pajak ini ditujukan untuk pemerintah untuk membangun sektor-sektor kayak jalan, bangunan. Berarti lebih ke untuk menambah apa? Untuk di uang negara gitu. Dan nantinya juga bakal kembali ke masyarakat juga. Ya. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga mungkin saudara Niko. Jadi, apakah Ibu mengetahui bahwa pengelolaan PBB saat ini menjadi kewenangan pemerintah Kota Palembang? Ya, tahu. Jika Ibu tahu, bisa dijelaskan kenapa? Ya, soalnya kan kami yang saya tahu pajak bangunan itu kan ditujukan untuk masyarakat untuk membayar gaji, kayak gaji pegawai negeri kan dari PBB kita semua kan. Yang masyarakat, kalau masyarakat yang nggak bayar ya nggak bisa untuk bayar gaji mereka kan. Kayak kami juga kan RT yang menikmati. Kami kan sekarang dulu RT kan nggak ada gaji, sekarang kan ada gaji kayak gitu kan. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, itu apakah Ibunya itu memiliki tanah atau bangunan yang dikenakan PBB? Iya ada. Contohnya itu seperti apa? Tempat tinggal saya sekarang sama tanah yang di depan. Dan jika ya, bagaimana cara Ibunya itu melakukan pembayaran PBB tersebut? Di ATM, biasa PR ke bank sukses biasanya. Saya untuk pertanyaan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara belakang. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Bu. Apa biasanya Bu ada kendala nggak ketika pembayaran pajak itu? Nggak ada. Oh, nggak ada ya. Antriannya lancar semuanya. Lancar. Pembayaran online ini sangat membantu ya Bu. Ya, membantu sekali ya. Terima kasih Bu. Oke, kembali lagi. Pada hari ini kita akan bertemu dengan Bapak siapa, Pak? Saya Vincent. Oke, jadi hari ini kami akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Jadi pertanyaan pertama itu, apakah Bapak mengetahui tentang pajak bumi dan bangunan yang biasa dikenal sebagai PBB? ya, Jika iya, menurut Bapak apa itu PBB? ya PBB itu suatu pajak yang dikenakan pada suatu bangunan dan sebidang tanah. Sudah? Pak, ada pertanyaan selanjutnya nih Pak. Jadi menurut Bapak itu PBB itu merupakan pajak untuk yang tujuannya untuk siapa? Ya, PBB itu gunanya untuk pendapatan daerah.
untuk pemerintahan? Biasanya dipakai untuk apa ya? Kalau berarti untuk daerah nih, jadi mungkin bapak nggak tahu nih, nggak tahu nih. Jadi PBB itu kan untuk daerah tuh, jadi biasanya digunakannya itu untuk dipakai untuk fasilitas umum pak. Kayak itu pajak itu ke apa? Pajak ini ditujukannya kepada pemilik dan pembangun tanah dan bangunan gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Yang 4 sama 5 juga. Jadi, apakah Bapak memiliki tanah atau bangunan yang dikenakan PBB? Bisa diberitahu apa aja? Ya, berupa rumah. Rumah, Iya. rumah, tanah juga. Kan kalau rumah kan berdirinya di atas tanah. Satu paket ya. Ya. Selanjutnya jika Bapak memiliki bangunan yang dikenakan PBB, bagaimana cara Bapak melakukan pembayaran PBB itu? Biasanya Bapak gimana bayar PBB-nya, lewat apa gitu? PBB kan bisa bayar melalui bank, Sumsel, kantor pos, Indomaret. Dan selanjutnya akan Untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, saat membayar PBB, apakah ada kendala yang Bapak alami? Kalau kendala sih enggak ya, cuma ngantrinya aja yang lama. Tapi cuma kadang-kadang gitu kan. Iya. Untuk selanjutnya, Bapak, untuk pertanyaan penutupnya itu, apakah Bapak mengetahui batas waktu pembayaran PBB serta sanksi apabila terlambat membayar? Kalau batas terakhir tuh biasanya tanggal 30 September. Kalau lewat dari itu ada kena denda. Denda berupa apa kalau Bapak tahu? Nah, Denda seperti apa? Seperti ya denda pembayaran. Sekian dari kami. Oke, pada hari ini kita sedang bersama kakak siapa namanya? Ike. Kakak Ike. Ya. Oke, jadi Kak, kami pada hari ini akan memberikan beberapa pertanyaan mengenai pajak bumi dan bangunan. Jadi apakah kakak mengetahui apa itu pajak bumi dan bangunan yang biasa dikenal sebagai PBB? Belum. Oke. Jika belum tahu, jadi pajak bumi bangunan itu adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan seperti rumah, ruko, dan lahan. Kalau setelah mendengar yang saya jelaskan tadi, kira-kira menurut kakak pajak bumi dan bangunan itu tuh untuk apa dan ditujukan pada siapa? Ditujukan pada yang mempunyai ruko atau punya bangunan. Aku bantu memperjelas Kak ya. Iya. Jadi pajak bumi dan bangunan itu tuh digunakan untuk membantu pendapatan daerah yang nantinya dipakai untuk pembangunan dan fasilitas umum. Jadi pajak ini ditujukan kepada pemilik atau pengguna tanah dan bangunan. Jadi dari masyarakat akan kembali lagi ke masyarakat. Ya, begitu. Terus apakah kakak memiliki tanah atau bangunan yang dikenakan PBB? Jika iya, bagaimana cara kakak melakukan pembayaran PBB? Belum sih, Belum ya? Iya. Oke. Jadi pembayaran PBB itu sekarang sudah mudah Kak, bisa dilakukan di kantor pajak daerah, bank, lembaga rakyat ataupun aplikasi pembayaran online lainnya. Oke, mungkin segitu aja sih Kak pertanyaan dari kami. Oke. Oke, terima kasih Kak. Iya. Nah, itu tadi adalah wawancara yang sudah kami lakukan kepada beberapa masyarakat sekitar. Semoga dengan wawancara yang sudah kami lakukan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengertian PBB, manfaatnya, serta tujuannya. Akhir kata, see you on the next video. Bye-bye.
Bye.